Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap kaum muslimin muslimat, ketika ada pertanyaan apakah istri lazim untuk mengetahui berapa jumlah gaji suami disebabkan suami yang memiliki sifat kikir dan lain seterusnya, maka tentunya di dalam Islam kita harus memuliakan hukumnya, syariatnya, halal dan haramnya. Tetapi orang beriman yang baik adalah yang faham juga etika hukum. Sekali lagi, jangan cuma berada di atas hukum itu saja. Itu level terendah. Level terendah orang beriman mengetahui halal, haram. Berarti apakah ada anak tangga berikutnya? Jelas ada. Itulah yang kita sampaikan dengan istilah etika hukum. Seperti halnya ketika seorang suami ingin menikah lagi, ketika istrinya mungkin baru 1 atau 2, maka dia bisa menikah lagi tanpa pengetahuan istri sebelumnya. Bagaimana hukumnya? Apakah sah? Sah saja. Dibolehkan? Dibolehkan saja. Ini syariatnya. Tapi sekarang kalau sebatas hukum ini dibawa ke Indonesia, yang mana berbagai macam celah-celah negatif di Indonesia akan masuk melalui ruang ini, apa yang terjadi? Pernikahan memiliki maqasid, memiliki maksud dan tujuan. Di antaranya ketenangan hati, maslahat, menjaga kehormatan perempuan, menjaga hawa nafsu laki-laki, dan seterusnya dari berbagai macam maksud-maksud syariat untuk pernikahan. Coba sekarang, contohnya ada seorang suami nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau sampai bocor, mesti cekcok. Kalaupun nanti ada yang meninggal salah satunya, umpamanya suami, pasti istri kedua juga minta harta warisan, repot lagi. Belum sekarang ketenangan hati. Kira-kira suami yang seperti itu tenang apa enggak hatinya? Kemudian belum maslahat. Kira-kira yang timbul adalah madharat atau maslahat? Sekali lagi, kalau bicara hukum, maka hukum suami tersebut menikah lagi sah, dibolehkan. Tapi bicara etika hukum, yang mana etika itu mengarah kepada tujuan syariat, maqasidnya, maka tentunya untuk kami pribadi menyarankan bagi suami-suami yang ingin menikah lagi, lebih baik sepengetahuan istri yang tua kalau itu di Indonesia. Sekali lagi, ini hemat kami pribadi, supaya tetap terjaga maqasid pernikahan, maka suami yang ingin menikah lagi lebih baik sepengetahuan istri sebelumnya. Begitu juga dalam masalah nafkah. Istri kalau berusaha mencari kedetailan, berapa gaji suami, berapa total setiap bulannya dapat, dan seterusnya, maka ini termasuk fudul, perbuatan fudul. Dan bicara masalah pasangan suami istri, begitu banyak nas-nas dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, antum libasul lahun, ya, wahunna libasul lakum. Ini banyak sekali, apalagi bagi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu lahum. Memang laki-laki itu Allah berikan kemampuan lebih, kekuatan di dalamnya untuk apa? Untuk mencari nafkah. Jadi sebetulnya bagi perempuan itu kenapa tidak perlu mengorek-ngorek gaji suami? Karena suami punya kewajiban amanah mencari nafkah dan memberikannya kepada keluarganya. Kalau memang itu dirasa cukup dan sudah amanah, maka sudah selesai. Kenapa perempuan harus tanya-tanya gaji suami? Kalau sekarang urusan primer, sekunder, bahkan tersiernya sudah terpenuhi, selesai urusan. Wah, suami saya belum genap untuk memberikan kebutuhan primernya, Ustaz. Bahkan sangat kurang. Padahal harusnya gajinya lebih. Maka dari riwayat Rasulullah SAW terhadap salah seorang sahabiat yang istrinya, suaminya maksud kami kikir, maka di situ ada celah, ambil untuk jatahmu, kebutuhanmu yang primer itu secukupnya.
Tanpa izin suami? Iya, tanpa izin suami. Ambil, buka dompetnya. Kalau memang harusnya bulan ini kebutuhannya sejuta, ini kebutuhan pokok ya, 1 juta, baru dikasih 500.000. Berarti masih kurang 500.000. Ambil 500, ambil 300, ambil yang paling cukup untuk sebulan itu. Buat kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Bedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Ambil, boleh-boleh saja dalam syariat. Nah, sekarang masalahnya sekarang suami saya ini nggak tahu gajinya, tapi kerjaannya sih kayaknya enak, bisa gaji yang lebih, tapi masalahnya pelit, kikir, dan lain seterusnya. Itulah kenapa di dalam Islam dianjurkan wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala macam perkara urusan. Itulah kenapa pasangan suami istri, ya, kenapa harus duduk bareng, tidur bareng, bercengkrama bareng. Intinya manajemen komunikasi. Kalau adanya ketidaktransparan, kemudian sembunyi-sembunyi, apalagi di Indonesia, bukan kami kemudian mendakwa salah satu dan lain sebabnya, pasti ada sesuatu di belakangnya. Maka bagi seorang istri harusnya mengedepankan prasangka yang baik. Maksudnya apa? Barangkali si suami punya ibu, punya orang tua, punya keluarga yang harus dinafkahi juga, sehingga mau nggak mau harus terpotong dari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bisa jadi. Kemudian bisa jadi si suami ternyata di PHK, tapi nggak mau ketemu keluarga dalam kondisi ter-PHK, akhirnya kerja serabutan sehingga gajinya lebih dikit dibanding sebelumnya, macam-macam. Karena laki-laki harus punya wibawa, punya kehormatan di hadapan anak istrinya. Dia malu kalau terpecat. Maka banyak sekali perkara yang di belakang itu semuanya. Tapi pada hakikatnya ialah bagaimana si istri sebelum mengorek-ngorek berapa gaji suami untuk bertanya terkait dengan lingkungan suami bekerja, ataupun amanah suami dalam bekerja, atau mungkin suami gemar bersedekah sehingga sudah punya planning sekian dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau hanya sebatas hukum, istri memang tidak layak dan tidak lazim mengetahui harta suami. Tapi bagi suami khususnya harus menafkahi istri sesuai kebutuhan, menafkahi keluarga sesuai kebutuhan. Kalaupun tidak sesuai kebutuhan, si istri boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan dari harta suami. Suami harus pandai untuk menjelaskan kepada istri bahwa gajiku memang kamu nggak perlu tahu, tapi kebutuhanmu sebulan berapa, aku akan penuhi. Gitu. Ini namanya laki-laki. Ya. Atau memang antara suami istri begitu transparan sehingga enak. Meskipun nggak pernah tanya gaji, suami menjelaskan sendiri, itu juga nggak masalah. Ini terkait dengan hukum, tapi etika berhukum, maka lebih baik yang namanya suami istri harus saling melengkapi. Suami istri memang tidak harus tanya-tanya, tapi terjelaskan dengan komunikasi yang baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.